Kali ini kita sedang berada di rongsokan dan kita akan mencari barang-barang bekas. Gas. Nah, di edisi kali ini itu saya mau nunjukin kepada kalian cara saya membuat konten di tempat-tempat rongsok kayak gini, cara saya mencari barang-barang bekas, cara saya memilih barang-barang yang masih layak pakai dan bisa dijual, atau barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Jadi konten kali ini mungkin agak panjang atau panjang banget mungkin, tapi bisa kalian simak sambil kita ngobrol-ngobrol. Awal saya membuat konten tentang mencari barang-barang bekas di rongsokan ini memang karena pekerjaan saya setiap hari adalah mencari barang bekas untuk nantinya dijual lagi di pasar loak. Tapi sebagian juga biasanya ada yang laku saya kirim-kirim ke luar kota untuk yang percaya, karena saya tidak mempunyai toko online dan sistemnya adalah transfer langsung baru barang saya kirim, supaya duitnya cepat muter dan bisa untuk mencari barang bekas lagi. Jadi biasanya barang-barang yang saya ambil itu adalah barang-barang random yang intinya masih bagus atau masih layak pakai untuk dijual lagi. Sedikit info, saya memulai pekerjaan ini itu sudah dari sejak tahun 2012. Jadi kalian jangan heran kalau saya bisa tahu barang-barang yang saya temukan itu jenisnya apa, untuk motor apa atau barang apa. Bukan karena ilmu, pengalaman atau jam terbang, tapi biasanya kalau barang yang saya temukan itu saya bingung punya apa, itu saya Google dulu dengan Google Lens. Dan selama Google belum bangkrut, kita bisa tahu jenis barang apa yang kita jumpai. Contohnya ini kita menemukan lampu dengan tulisan Yamaha, kita pakai Google Lens dan keluar ternyata ini adalah lampu Fish Air atau VGR lama. Bang, apakah bisnis jualan barang bekas kayak gini itu untungnya banyak? Saya jawab iya. Tapi di sini tidak serta-merta cuma menghitung keuntungannya saja. Tapi tentunya rezeki dari Tuhan, keberuntungan dan ilmu pengetahuan adalah sebuah kunci. Karena kalau kita tidak jeli atau kita tidak tahu, bisa saja barang-barang yang sebenarnya bisa mempunyai keuntungan yang lebih, itu bisa saja terlewat. Begitu pula sebaliknya, barang-barang yang sebenarnya sudah tidak layak jual atau tidak layak pakai, atau barang-barang yang sudah tidak ada peminatnya kita ambil, justru akan membuat kerugian. Selain itu juga ada beberapa resiko seperti terkena paku atau barang-barang tajam lainnya, bisa juga terpeleset, terjatuh jika kita tidak berhati-hati. Tapi itu jelas wajar karena semua pekerjaan pasti ada resikonya. Dan yang paling penting kenapa saya bisa bertahan dari tahun 2012 sampai sekarang adalah karena saya mencintai pekerjaan saya ini. Sebuah pekerjaan yang benar-benar saya jadikan kesenangan dan saya jadikan hobi dengan segala keseruannya dan juga kejutan-kejutan yang sering muncul di sini. Karena kita benar-benar tidak tahu barang apa yang akan kita dapatkan di rongsokan saat kita keluar rumah. Selain itu faktor koneksi, komunikasi, menjaga hubungan yang baik antara kita dengan pekerja, menjaga hubungan baik antara kita dengan bosnya, dan menjaga hubungan baik antara kita dan konsumen juga merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam bisnis apapun. Ditambah lagi dengan adanya FB Pro seperti sekarang ini, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari konten-konten yang kita terbitkan. Tentunya bukan dengan konten yang asal-asalan ya, karena pemirsa akan lebih selektif memilih tontonan-tontonan yang menurut mereka menarik. Dan di sini kita dituntut untuk benar-benar kreatif, menampilkan konten-konten yang positif, memberi edukasi atau konten-konten yang benar-benar menghibur. Karena jika sekedar asal-asalan, pemirsa akan berpikir konten apaan sih nggak jelas, nah kan? Dan itu salah satu alasan saya kenapa saya tidak pernah menggunakan tagar sorotan, pengikut, semua orang, tagar FYP, viral, interaksi. Karena saya tidak mau memaksakan orang lain untuk menonton konten saya. Dan jika menurut kalian menarik, silahkan ditonton, di like, dikomentari, atau dibagikan tanpa adanya paksaan. Dan itu juga merupakan salah satu alasan saya kenapa saya cuma mengupload satu konten setiap hari. Karena saya berpikir lebih baik saya mengupload satu konten yang benar-benar daging dan bisa kalian nikmati, daripada 10 konten setiap hari tapi isinya duri semua, asal-asalan dan justru membuat kalian jenuh. Selain barang-barang menarik yang saya tunjukkan di video, mengisi narasi, public speaking, dan storytelling adalah beberapa hal yang juga saya pelajari. Karena itu merupakan hal paling penting dalam mengemas konten menjadi menarik, ditambah dengan sedikit campuran komedi yang menghibur. Apalagi saya kurang begitu suka mengisi konten dengan musik jedak-jeduk yang tidak jelas. Tujuannya adalah agar pemirsa terbawa dalam keseruan-keseruan dari video dan narasi yang saya sampaikan. Nah, jadi kayak gini bolo proses kita mencari barang bekas di rongsokan itu ya kayak gini. Kita menyusuri karung-karung seperti ini, juga menyusuri sampah-sampah seperti ini. Nah, ini kalau tidak hati-hati juga pasti tergelincir bolo. Karena ini tinggi bolo. Kalau yang teman-teman lihat itu kan. Iya. Kalau yang teman-teman lihat itu sudah mulai ya. Kalau pas saya dapat barang itu sudah saya ambil dulu, baru saya shooting itu untuk posisinya biar enak dilihat kayak gitu. Prosesnya kayak gini nggak saya tunjukin karena kelamaan kalau kita durasinya nanti panjang. Kalau saya proses-proses kayak gininya saya lihatkan. Jadi memang ya seperti ini. Wow. Menyusuri sampah-sampah seperti ini bolo proses pencarian
barang bekas, nyari barang-barang yang masih bisa dijual, yang masih bisa dipakai, yang masih ada untungnya kayak gitu. Kita sampai masuk ke sampah-sampah aqua kayak gini bolo. Nah. Jadi kalau kepleset kayak gini tuh udah biasa. Demi apa? Demi mencari barang-barang bekas yang masih ada untungnya. Karena ya dari situ kita nyari rezeki ya. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya ya bolo. Dan jika ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Walaupun jarang saya balas komentar dan inbox dari kalian, bukan karena sombong atau tidak tahu diri, tapi lebih karena kesibukan saya yang sok sibuk di dunia nyata. Sedikit info lagi, jika kalian tertarik dengan barang-barang yang saya jadikan konten di reel, kalian bisa screenshot dan langsung menanyakannya melalui WA di nomor yang sudah saya sematkan di profil saya. Karena jika kalian menanyakan melalui WA, sebisa mungkin pasti saya balas. Kalaupun kelewat itu lumrah dan wajar. Karena seganteng-gantengnya manusia seperti saya, pasti ada hilaf dan lupanya. Seperti biasa yang protes saya blokir, trims.